Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 756 sampai 760. Distrik Selatan Yucheng, Great Eagle Museum, lantai 3. Lantai 3 museum adalah ruang pameran besar, yang awalnya digunakan untuk pameran sementara. Meski lantai 3 memiliki area yang luas, saat ini hanya ada gambar di salah satu dinding ruang pameran. Ini adalah lukisan asli, sapi pemakan rumput, yang dijaga ketat oleh lebih dari selusin penjaga. Meski hanya ada satu pameran, namun tetap menarik banyak orang. Ketika Ye Chong, Lu Yingxian, dan Lu Tianping tiba di sini, sudah ramai. Semua orang berbaris dan berdiri di sana, diam-diam menatap rumput pemakan sapi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1 siang, dan masih ada sekitar 5 jam lagi menuju senja. Semua orang menunggu saat ini, ingin melihat apakah sapi penggembalaan bisa kembali ke kandang saat senja. Saat Ye Chong dan yang lainnya tiba, Kang Jie dan yang lainnya juga masuk. Di samping Kang Jie, Tuan Kong San dan seorang lelaki tua mengikuti. Orang tua ini adalah Tan Yao. Putra ketiga Kong tidak bisa menahan cemberut saat melihat Ye Chong ada di sana. Brengsek, dia mengutuk dalam hati, kenapa ada bajingan seperti itu di mana-mana. Kang Jie juga memasang wajah dingin saat melihat Ye Chong. Hei, bukankah ini putra ketiga Kong dan tuan muda kedua dari keluarga Kang? Lu Tianping tersenyum, kenapa? Aku masih ingat kehilangan muka terakhir kali, dan kali ini aku malu lagi. Meskipun dia terluka parah, dia juga jangan tunda mulut provokatifnya. Kang Jie mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Lukisan ini dikatakan asli, Kong Sangong berkata dengan nada menyanjung kepada Kang Jie. Kang Jie mengangguk, ya, tentu saja itu yang asli. Kali ini, aku pasti akan mendapatkannya. Kata Kang Jie sambil menatap Ye Chong dengan dingin. Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dia hanya menonton kegembiraan. Meskipun, gambar rumput pemakan sapi ini ajaib, tidak ada gunanya bagi Ye Chong. Itu hanya sebuah lukisan. Itu hanya gambar bergerak, dan gerakannya sangat lambat, lebih baik menonton kartun secara langsung. Karena ada banyak orang di tempat tersebut, semua orang hanya bisa berbaris dan pergi ke tempat terdekat satu persatu untuk mengapresiasi lukisan tersebut. Kerumunan bergerak perlahan, Ye Chong dan yang lainnya berada di belakang antrian, masih menunggu antrian panjang di depan. Saat ini, tiba-tiba, lampu di museum menjadi gelap, seluruh museum diliputi kegelapan. Karena pameran di dalamnya perlu dilindungi dan terhindar dari sinar matahari langsung, jendela-jendela di museum ditutup dengan tirai sepanjang tahun. Bahkan lampunya adalah lampu kuning redup khusus yang tidak merusak pameran. Pada saat ini, lampu padam, dan seluruh ruangan menjadi gelap untuk sementara waktu. Di venue, segera terjadi keributan. Ye Chong, di sisi lain, melihat seorang pria berbaju hitam jatuh dari atap gudang setinggi 5 meter, tepat di depan, gambar rumput makan sapi menggembala. Saya melihatnya dengan terampil memilih gambar sapi penggembala makan rumput. Kemudian, dia mengeluarkannya dari sakunya dan mengeluarkan foto palsu lainnya. Ye Chong geli, ternyata lukisan itu dicuri. Dari kelihatannya, pria berbaju hitam itu juga sangat terampil. Saat pria berbaju hitam hendak menggantungkan foto palsu di dinding lagi, Ye Chong mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, dan percikan api melesat ke arah pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam bereaksi dengan sangat cepat, merasakan embusan angin sejuk di belakang kepalanya, dia menjauh. Namun, sudah terlambat untuk menggantung lukisan palsu itu. Sementara itu, listrik telah dipulihkan. Rencana awal pria berbaju hitam itu adalah untuk menggantung rumput pemakan sapi palsu sebelum lampu menyala. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa ada masalah dengan lukisan itu,
dan dia bisa pergi dengan tenang. Awalnya, perhitungan waktunya tepat, tetapi seseorang benar-benar menghalangi. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa gambar sapi penggembala makan rumput hilang. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling. Nyatanya, saat lampu menyala, Ye Chong sudah menemukan bayangannya. Pakaian hitam bayangan hitam ini telah dilepas di beberapa titik, dan dia sekarang berpakaian dengan cara yang sangat aneh. Dia mengenakan setelan tuxedo, topi sihir tinggi, kacamata, dan senyum di bibirnya. Meski sudah berganti pakaian, ia segera dikenali karena lukisan itu ada di dalam tasnya, memperlihatkan setengahnya. Itu dia mencuri lukisan itu, teriak seseorang. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Ketika orang ini ditemukan, dia tidak panik, tetapi malah tersenyum. Semuanya, saya Bai Qiqin, yang dikenal sebagai Santo pencuri di dunia. Apa? Ini Santo pencuri legendaris. Bai Qiqin tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi malah melirik semua orang. Dia ingin tahu siapa yang baru saja menyelinap ke arahnya, menyebabkan dia gagal. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia memfokuskan matanya pada Ye Chong. Karena Ye Chong pada saat ini, dia menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Bai Gege tersenyum dan berkata, "Nak, kamu baru saja menyelinap ke arahku dari belakang." Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. "Oke, kamu mampu, ini adalah pertama kalinya aku melewatkan tembakan. Aku tidak menyangka itu karena kamu." Bai Qiqin tertawa, dia melanjutkan, "Bagi saya memiliki aturan bahwa selama saya merindukan, saya tidak akan pernah mencuri lagi. Sekarang saya akan mengembalikan gambar menggiring sapi makan rumput ini kepada Anda. Ada gambar palsu itu, dan..." Semuanya dari mereka terlempar. Ye Chong berpikir dalam hati, perilaku orang suci pencuri ini benar-benar aneh. Pada saat ini, banyak pengawal tiba-tiba masuk. "Orang suci pencuri, ambil saja, kamu tidak bisa lari." Meskipun Bai Qigong telah menyerahkan gambar sapi penggembala makan rumput, para pengawal ini masih ingin menangkapnya. Ini adalah perampok. Dia memiliki reputasi yang baik dan sudah terkenal sejak lama. Jika ada yang bisa menangkapnya, dia pasti akan sangat berharga, berbalik ke atas dan ke bawah. Bai Qiqin terkekeh, "Hanya karena kamu ikan bau dan udang busuk ingin menangkapku?" Mustahil berbicara, dia mengeluarkan pistol dengan kepala pistol berbentuk cakar harimau terbang. Dia menembakkan pistol ke langit, dan harimau terbang itu terbang keluar, mengeluarkan tali lebih dari 10 meter, dan menggantung itu di langit-langit. Kemudian, pencuri Seng Bai melewati celah seperti kelelawar, dan terbang di udara. Saya tidak melihat bagaimana dia mengoperasikannya. Seperti pendulum, dia terbang langsung ke jendela lebih dari 10 meter jauhnya kemudian. Dia melemparkan sebuah bom kecil. Dengan ledakan, seluruh kaca jendela pecah. Tanpa ragu, Bai Guoqi melompat dari ketinggian lebih dari 10 meter. Ketika pengawal mengejarnya, dia menemukan bahwa Bai Qiqin telah menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia menghilang. Benar saja, dia adalah seorang master itu hanya datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Nyatanya, Ye Chong tidak bergerak, pencuri suci ini tidak melakukan kejahatan besar, dan Ye Chong tidak repot-repot ikut campur dalam urusannya sendiri. Pihak penyelenggara pun segera datang dan mengambil kedua gambar sapi makan rumput. Namun, penyelenggara tercengang. Lukisan palsu ini sangat nyata. Untuk sementara, bahkan penyelenggara tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Itu sebenarnya mudah untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Selama Anda menunggu hingga senja untuk melihat sapi tua mana yang benar-benar kembali ke kandang sapi, itu akan menjadi kenyataan. Pada saat ini, Tuan Kong San memutar matanya, dan ide lain muncul di benaknya. Dia memandang Ye Chong dan berkata sambil mencibir, "Bagaimana? Ye Chong, terakhir kali kamu cukup beruntung untuk menang. Apakah kamu berani bermain lagi?" Ye Chong tersenyum, "Bagaimana kamu ingin bermain? Ini dua gambar,
Mari kita bedakan yang asli dari yang palsu sekarang. Siapa yang menebak dengan benar menang? Bagaimana kalau bertaruh 100 juta? Kata Kong Sangong, orang ini mengatakan 100 juta, karena dia ingin memenangkan kembali apa yang hilang darinya terakhir kali. Tidak hanya itu, yang kalah harus membeli karya asli dan memberikannya kepada pemenang dengan hormat. Tambah Kong Sangong, "Yah, kita harus bertanya pada pemilik lukisan ini." Kata Ye Chong, setelah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara pameran seni, pihak lain sepakat untuk menjual lukisan asli tersebut dengan harga 80 juta. Sekarang taruhan 100 juta sudah dipasang, bagaimana dengan 80 juta lagi? Tuan muda Kong San langsung setuju. Ye Chong juga tidak keberatan, tetapi hanya mengangkat bahu. Putra ketiga Kong memandang Kang Jie, "Hei, tuan muda kedua Kang, Anda harus meminjamkan saya Tuan Tan pada waktu itu. Saya mendapatkan lukisan ini, dan saya akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan." Kang Jie tidak tertarik dengan uang. Dia ingin mendapatkan lukisan ini lebih banyak lagi. Tapi Kang Jie ingin melihat Ye Chong merasa malu. Ia pun mengalah dengan kelakuan Kong Sangong. Lu Tianping tersenyum dan berkata, "Hehe, Tuan Kong San, Anda pikir Anda tidak cukup kehilangan muka terakhir kali, tapi kali ini Anda di sini lagi. Karena kamu ingin berjudi, pertama-tama kamu harus mengeluarkan uang dari taruhan, dan hanya mereka yang punya uang yang berhak bertaruh." Kang Jie berkata dengan dingin, "Itu benar." Tuan Kong San setuju. Dengan mengatakan itu, Tuan Kong San mengeluarkan kartu bank, buku tabungan, dan cek, dan mengumpulkan total 100 juta yuan, dan meletakkannya di atas meja. Semua orang iri, keluarga Kong benar-benar kaya dan berkuasa. Putra ketiga Kong selalu membawa 100 juta bersamanya ketika dia pergi. "Brengsek, apa yang kamu pamerkan?" Lu Tianping berkata dengan nada menghina. Ye Chong mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa Kang Jie dan Kong Sangong melakukan ini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Benar saja, melihat Ye Chong tidak bergerak, putra ketiga Kong tertawa dan berkata, "Ye Chong, kamu tidak mampu membayar uangnya, kan? Jika kamu tidak bisa, itu dianggap kerugian." Bahkan, untuk sementara, Ye Chong benar-benar tidak mampu keluarkan begitu banyak uang. Karena uangnya telah diinvestasikan dalam pembangunan beberapa proyek. Likuiditas yang ada saat ini hanya beberapa ratus ribu. Hehe, tidakkah kamu ingin menjadi serigala putih dengan tangan kosong? Karena kamu tidak punya uang, kamu harus mengaku kalah. Kang Jie berkata dengan dingin. Putra ketiga Kong tertawa dan berkata, "Jika kamu tidak punya uang, apa yang kamu pura-pura ada di sini?" Lu Tianping memarahi, "Kong, apakah kamu lupa berapa banyak Ye Chong memenangkanmu di pelelangan terakhir? Dokter Ye tidak punya uang, keluarkan uangnya jika kamu punya, taruh saja di atas meja. Apa gunanya menyebutkannya sebelumnya?" Kata Kong Sangong dengan wajah memerah. Pada saat ini, Lu Tianping dan Lu Yingxian diam-diam saling memandang. Lu Yingxian berkata, "Tuan Ye, keluarga Lu kami akan mengambil uang ini. Jika kamu menang, itu milikmu, dan jika kamu kalah, itu milikku." Ye Chong tersenyum, "Kalau begitu aku tidak akan sopan, tapi jangan khawatir, kamu tidak boleh kalah. Sial, aku akan membuatmu gila." Tuan muda ketiga Kong mengutuk secara diam-diam. Saat dia mengatakan itu, Lu Yingxian melakukan panggilan telepon, dan dalam 20 menit, seorang pelayan mengirimkan kartu bank, buku tabungan, del, yang berisi 100 juta aset. Lu Tianping melemparkan kartu bank ke atas meja, "Cukup untuk saat ini." Kang Jie menatap ayah dan anak keluarga Lu dengan dingin. Awalnya, Kang Jie ingin menggunakan dana tersebut untuk mempermalukan Ye Chong, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Lu akan secara terang-terangan membantu Ye Chong. Ini bertentangan dengan keluarga Kangnya. Putra ketiga Kong juga menatap ayah dan anak dari keluarga Lu dengan muram. "Bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu akan memilih pihak Ye Chong. Hehe, betapa bodohnya." Ucap Kang Jie kemudian. Dua lukisan diletakkan di atas meja. Semua orang berkumpul, berdiskusi dengan suara rendah.
Putra ketiga Kong dengan hormat berkata kepada Tan Yao, "Tuan Tan, terserah Anda selanjutnya." Tan Yao mengangguk, "Jangan khawatir, dengan saya di sini, kebenaran dapat segera dinilai pelajaran," dan berkata, "Nah, Tuan Tan, Anda masih harus berhati-hati. Wu Tong telah menghakimi 2 kali sebelumnya, tetapi hasilnya salah, dan dia kalah dari Ye Chong. Sungguh memalukan bagi saya untuk menjadi setenar dia." Saat dia berkata, Tan Yao berjalan ke depan 2 lukisan dengan tangan di belakang, tersenyum. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengulurkan tangannya dengan lembut, mengayun-ayunkan lukisan itu, hampir menyentuh lukisan itu. Hati Ye Chong tergerak. Tanpa diduga, Tan Yao ini sebenarnya adalah master kultivasi energi sejati, pantas saja. Dia begitu merajalela, menggunakan energi sejati untuk melihat lukisan mana yang memiliki lebih banyak energi spiritual. Memang ide yang bagus metodenya. Karya asli diwariskan dari zaman kuno, jadi secara alami penuh dengan aura. Yang mana yang memiliki lebih banyak aura adalah yang asli. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ye Chong menunjukkan lengkungan. Kemudian, diam-diam dia menjentikkan lukisan palsu itu dengan ringan, dan mengeluarkan aura naga dan phoenix. Setelah menganalisisnya sebentar, Tan Yao berkata, "Lukisan palsu ini terlalu nyata." Kong Sangong dengan cepat bertanya, "Mengapa, Tuan Tan? Mungkinkah Anda tidak bisa membedakannya?" Tan Yao terkekeh. "Tuan muda Kong San, Anda terlalu meremehkan saya. Meskipun lukisan palsu itu sangat nyata, saya masih bisa membedakannya." Keluar. Lukisan palsu ini pasti menggunakan teknik khusus, dan kemungkinan besar itu terbuat dari bahan kertas kuno, karena lukisan palsu itu penuh aura, tetapi aura yang asli secara alami akan menjadi lebih intens. Membandingkan aura pada kedua lukisan itu, seperti cahaya lilin yang bertemu matahari, nyatanya, mudah membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Tan Yao berbicara dengan fasih, cukup percaya diri. Tapi Tuan Kong San tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin tahu jawabannya. "Tuan Tan, lukisan mana yang asli?" Kemudian, Tan Yao membisikkan beberapa patah kata ke telinga Kong Sangong, "Yang di sebelah kiri itu asli, 100%. Kong Sangong mengangguk puas, lalu menoleh ke Ye Chong. "Kami sudah punya jawabannya, yang di sebelah kiri itu benar." Semua orang tidak menyangka Tuan Kong San akan langsung mengungkapkan penilaiannya. Bukankah ini cara yang jelas untuk memberitahu orang lain jawabannya? "Hei, Ye Chong." Putra ketiga Kong tertawa lagi. "Jika kamu takut, kamu bisa memilih yang sama denganku, putra." Ketiga Kong sepertinya memikirkan Ye Chong, tetapi sebenarnya dia menggunakan provokator. Putra ketiga Kong percaya bahwa yang di sebelah kiri itu benar. Dia berpikir bahwa dengan melakukan itu, dia menempatkan Ye Chong dalam dilema. Di satu sisi, itu mengganggu penilaian Ye Chong. Di sisi lain, dia sangat mengenal Ye Chong. Dia sangat sombong. Dia pasti tidak akan memilih yang di sebelah kiri. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat pemikiran semacam ini. Lu Tianping mendengus, "Persetan, sungguh tak tahu malu." Tapi Ye Chong tampak acuh tak acuh. "Oke, karena kamu memilih yang di sebelah kiri, maka aku akan memilih yang di sebelah kanan." "Tuan Ye, hati-hati, kamu belum membuat penilaian." Lu Tianping mengingatkan dari samping. Memang, Ye Chong tidak melangkah maju untuk melihat kedua lukisan itu. Namun, Ye Chong tidak perlu maju, dia bisa mengatakan yang sebenarnya dalam sekejap. "Hehe, sepertinya kamu akan dibodohi. Kenapa tidak? Bagaimana kalau menyerah dan membayar setengah?" Kong Sangong tertawa. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Siapa bilang aku buta? Karena kamu adalah hantu jahat, jadi benar untuk memilih kebalikan darimu." Banyak orang menutup mulut mereka dan tertawa. Wajah marah Kong San berubah menjadi hati babi. "Ini lelucon. Hehe, Ye Chong. Kupikir kamu adalah orang yang pintar, tapi aku tidak menyangka kamu hanya orang yang sembrono." Kang Jie mencibir di sampingnya. Ye Chong tertawa dan berkata, "Jangan terlalu banyak bicara,
kita akan tahu kebenarannya menjelang senja. Tan Yao sedikit tidak senang, dan mendengus dingin. Jadi, apakah kamu mempertanyakan penilaian orang tua itu? Tidak, itu bukan mempertanyakan. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya sama sekali. Kamu, Suzy, Tan Yao menjadi sangat marah. Apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Orang tua ini telah bekerja di bidang keahlian barang antik selama hampir 50 tahun. Aku tidak pernah melewatkan satu pandangan pun. Saya pikir dalam konferensi apresiasi 3 wilayah saat itu, orang tua saya memenangkan gelar Raja Mata Emas melawan 7 lawan sendirian. Beraninya Anda menanyai saya? Bocah bodoh, semua orang di sekitar juga menuduh Ye Chong. Itu benar, anak ini terlalu gila. Siapa yang tidak tahu Raja Mata Emas? Dia yang paling berwibawa. Ye Chong tersenyum. Sepertinya seseorang mengatakan ini padaku sebelumnya. Tapi sepertinya dia dikalahkan nanti. Ini menyedihkan. Saya telah kehilangan semua wajah lama saya. Ye Chong mengacu pada Wu Tong. Tentu saja. Wajah tua Tan Yaoqi menjadi ungu. Bocah bau, kamu. Pada saat ini, putra ketiga Kong melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Tan, tidak perlu berdebat dengan anak ini, kami secara alami akan bertarung saat senja. Wajahnya Tuan Kong San sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dia merasa kali ini dia akan menang. Dia tidak hanya dapat memperoleh kembali uang yang hilang sebelumnya, tetapi dia juga dapat memenangkan kembali wajahnya sendiri dengan parah. Taruhan besar diselesaikan dengan begitu mudah. Selanjutnya, semua perhatian tertuju pada mana yang benar dan mana yang salah. Karena hari masih pagi, semua orang menunggu datangnya senja. Penyelenggara secara khusus menyediakan berbagai minuman dan makanan. Semua orang duduk di sana, makan makanan ringan, minum teh, dan mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat. Ini senja. Saat semua orang mengantuk, seseorang berteriak, dan semua orang segera bangun. Matahari akan terbenam, matahari akan segera terbenam. Tirai di ruangan telah dibuka, dan semua orang dapat melihat bahwa cuaca cerah hari ini, dan langit berwarna merah dengan awan yang menyala. Hanya ada sedikit sinar matahari yang tersisa, menyinari kota saat senja. Mengikuti mata penuh harap semua orang, matahari perlahan turun dari gunung dan menghilang di bawah cakrawala, terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, lukisan di sebelah kanan tiba-tiba berubah. Sapi tua yang masih merumput sudah kembali ke kandang sapi. Ini adalah rumput pemakan sapi yang sebenarnya. Semua orang tidak melihat bagaimana sapi tua itu kembali, tetapi perubahan lukisan itu cukup mengejutkan mereka. Ini benar-benar bisa bergerak, sungguh menakjubkan. Wajah Tuan Kong San dan yang lainnya seburuk jika mereka memakan siang. Bagaimana mungkin, dia memandang Tan Yao dengan marah. Nama belakangnya Tan, apa yang terjadi? Tan Yao juga terlihat kosong. Tidak mungkin, aura dalam lukisan ini memang sangat kuat. Kata lalu, Tan Yao mengalami lukisan palsu yang menurutnya asli. Kali ini, tidak ada semangat sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Ye Chong tersenyum, berjalan mendekat, dan berkata, Yo, maaf, saya merasa energi sejati di tubuh saya sedikit bengkak, jadi saya mengeluarkannya dan menempelkannya di lukisan ini. Apakah kamu salah paham? Apa yang kamu katakan? Tan Yao menatap Ye Chong dengan kejam. Itu kamu berani bermain trik. Tentu saja dia tahu bahwa Ye Chong sengaja melakukannya. Ternyata Ye Chong bertanggung jawab atas semuanya. Kamu bajingan, Tan Yao memarahi. Beraninya kamu mempermainkan orang tua itu, kamu mencari kematian. Tan Yao sangat marah, dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Ye Chong. Jika ini adalah orang biasa, dia akan menderita kelumpuhan otak dari telapak tangan Tan Yao. Ye Chong mendengus dingin, aku punya beberapa keterampilan. Mungkinkah aku ingin kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Saat dia berbicara, Ye Chong tiba lebih dulu dan menunjuk ke arah Tan Yao. Gelombang energi naga dan phoenix mengalir ke tubuh Tan Yao. Segera setelah itu,
Tubuh Tan Yao tampak meledak, dan terdengar suara teredam yang aneh. Kemudian, tubuh Tan Yao lemas dan jatuh ke tanah. Basis kultivasinya telah dihapuskan oleh Ye Chong. Saya pikir Anda harus menjadi orang biasa di masa depan, dan menyia-nyiakan semua kemampuan Anda agar tidak menyakiti orang lain atau diri Anda sendiri. Ye Chong dengan dingin menjatuhkan tubuh Tan Yao ke tanah, dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Ini, kamu. Untuk beberapa saat, Tan Yao terdiam. Tuan muda kedua Kang, tuan muda ketiga Kong, buat keputusan untukku. Ratap Tan Yao, Kang Jie sangat marah saat ini, dan menamparkan wajah Tan Yao dengan tamparan keras. Brengsek, orang tua yang tidak berguna, aku salah percaya padamu. Dia merasa bahwa dia masih tidak bisa melepaskan kebenciannya, jadi dia menendang Tan Yao lagi, menyebabkan Tan Yao jatuh ke tanah dan berguling, berteriak. Tuan muda Kong San di sebelahnya memiliki wajah yang lebih jelek lagi. Kang, tuan muda kedua Kang, aku benar-benar tidak menyalahkanku. Kang Jie mendengus dingin. Jika Master Kong Sangong tidak mengemukakan ide yang buruk, Kang Jie akan membeli kembali lukisan itu. Ternyata menjadi baiklah sekarang, Ye Chong sudah pergi. Lu Tianping tersenyum dan berkata, "Hei, Tuan Kong San, bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Ini memalukan lagi, bukan? Mulai sekarang, jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Anda perlu tahu caranya banyak kamu." Lu Yingxian juga berkata tertawa. Dia mengambil kartu bank dan buku tabungan milik Tuan Kong San di atas meja, dan menyerahkannya kepada Ye Chong. "Ngomong-ngomong, jangan lupa beritahu aku kata sandinya nanti." Ye Chong mengguncang kartu banknya sambil tersenyum. Wajah Tuan muda Kong San penuh dengan hati babi, dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Biarkan Ye Chong menang lagi, Ye Chong ini sangat mirip dewa. Mungkinkah dia menjadi protagonis dari novel legendaris? Memiliki halo protagonis, ini sangat menjengkelkan. Kang Jie mendengus, berbalik dan pergi. Kong Sangong buru-buru ingin mengikuti. Lu Tianping menghentikannya, "Jangan lupa, kamu masih harus membayar 80 juta untuk pameran. Lukisan ini milik Dr. Ye, haha." Hati tuan muda Kong berdarah, kali ini, dia menderita kerugian besar. Dia mendengus, mengertakkan gigi dan berkata kepada bos penyelenggara, "Pergilah ke rumah Kongku besok untuk mengambil uang." Kemudian dia menoleh dan pergi. Ye Chong memenangkan 100 juta, dan memenangkan sepasang rumput pemakan sapi, yang merupakan uang yang sangat banyak. "Selamat, Dr. Ye, saya tidak berharap mendapat banyak keuntungan dari pameran lukisan ini," kata Lu Tianping. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu masih harus berterima kasih kepada Tuan Kong San? Dia adalah orang yang sangat membantu, dan dia suka mengirimiku beberapa hadiah ketika aku tidak melakukan apa-apa." Semua orang tertawa. Di kantor villa, Kong Linlong, patriark keluarga Kong, sedang duduk di kursi Grandmaster, mendengarkan laporan Tuan muda Kong San dengan ekspresi muram. "Apa-apaan ini?" Setelah selesai mendengarkan, dia menamparkan meja. "Hanya dalam satu malam, kamu menghabiskan hampir 200 juta. Apa yang terjadi denganmu?" Putra ketiga Kong menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, Ye Chong yang harus disalahkan untuk ini. Hanya seorang petani di pegunungan. Kamu bahkan tidak bisa mengatasinya, bertanggung jawab atas bagian dirimu ini. Serahkan semuanya pada kakak laki-lakimu." Kong Linlong memarahi. Putra ketiga Kong terkejut, dan buru-buru berkata, "Ayah, beri aku kesempatan lagi, Ye Chong. Bocah ini, aku pasti akan berurusan dengannya." Keluarga Kong memiliki 3 putra. Putra pertama, putra kedua dan putra ketiga. Putra kedua Kong bertugas sebagai tentara di tahun-tahun awalnya dan tidak ikut serta dalam bisnis keluarga. Oleh karena itu, bisnis keluarga Kong kini dikelola masing-masing oleh putra pertama dan ketiga Kong. Awalnya putra ketiga Kong tidak sebaik putra tertua Kong. Jika dia memberikan semua hartanya kepada kakak tertua, maka dia tidak akan memiliki status di keluarga Kong di masa depan. Kong Linlong mendengus, "Kamu sebaiknya menunjukkan kemampuanmu.
sekarang banyak orang di keluarga Kong mulai menanyaimu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu akan sepenuhnya digantikan oleh kakak laki-lakimu. Kong Sangong mengangguk. Iya, aku tahu, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kong Linlong mendengus dan melambaikan tangannya, pergilah. Putra ketiga Kong mundur dengan gemetar. Begitu dia meninggalkan pintu kantor, matanya menjadi semakin suram. Apa-apaan, Ye Chong sangat penuh kebencian. Tapi keluarga Lu juga bukan hal yang baik, mereka bahkan memihak Ye Chong dan menentangku. Sebenarnya, jika bukan karena keluarga Lu, Ye Chong tidak akan melakukannya, bahkan tidak dapat menghasilkan uang hari ini. Mungkin permainan hari ini, dia tidak akan kalah. Memikirkan hal ini, Tuan Kong San menyipitkan matanya, berani melawan saya. Pada saat ini, seorang pria dengan mata emas dan mengenakan jas formal datang. Hehe, kakak ketiga, apa gunanya selalu mengeluh di sini? Putra ketiga Kong melihat bahwa itu tidak lain adalah kakak tertuanya, Tuan Kong, Kak. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku mendengar tentangmu? Saudaraku, kamu di sini bukan untuk menertawakanku. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Kong tersenyum. Aku di sini untuk membantumu berurusan dengan keluarga Lu. Oh, mata Tuan Muda Kong berbinar. Apakah Anda punya solusi? Tuan Muda Kong sedikit tersenyum, dan mengeluarkan ponsel. Ini berisi nomor istri kedua dari keluarga Lu. Beberapa hari berikutnya sangat damai. Saat itu sudah musim panas hebat, periode terpanas di Yucheng. Renovasi aula pengobatan tradisional Tiongkok hampir selesai, dan pekerjaan terakhir sedang berlangsung. Di sisi lain, kecepatan Ding Chun Qiu juga sangat cepat, dan banyak instrumen canggih telah dipasang. Saat itu, Ye Chong berkompetisi dengan Dr. Mitchell dari negara Mei dalam keterampilan medis dan memenangkan banyak peralatan medis tercanggih di negara Mei. Ye Chong juga membeli satu set dari Lu Zhu, dan membawanya ke klinik pengobatan Tiongkok miliknya. Meskipun ini adalah pengobatan Tiongkok, tidak semua orang memiliki mata seperti CT Ye Chong, jadi instrumen presisi masih berguna. Ye Chong juga membuat janji dengan Lin Wan, dan Lin Wan akan datang setengah bulan lagi. Pada saat itu, Balai Pengobatan Tradisional Cina dapat dibuka secara resmi. Pada hari ini, Ye Chong sedang menonton TV di rumah ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Lu Tianping. Tuan Ye, apakah kamu di sana? Datang dan lihatlah, orang tua saya akan mati. Apa? Ye Chong mengerutkan kening. Tuan Lu akan mati, bagaimana mungkin? Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana sekarang. Setelah itu, Ye Chong pergi ke rumah Lu. Di gerbang villa besar Lu Tianping sudah menunggu di sana dengan cemas. Dia tidak sopan ketika melihat Ye Chong. Dokter Ye, ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Setelah itu, Ye Chong mengikuti Lu Tianping ke villa Lu. Pada saat ini, di depan pintu kamar Lu Yingxian, ada beberapa anggota keluarga Lu berpangkat tinggi yang berdiri. Lu Tianping melewati kerumunan dan hendak memasuki ruangan bersama Ye Chong. Kemudian, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua bengkok. Pria tua itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan kaos hitam. Meskipun sudah tua dan tubuhnya sedikit bungkuk, dia terlihat sangat tangguh dan berbicara dengan percaya diri. Tianping, ibu kecilmu sedang merawat tuannya, jangan masuk dan ganggu dia. Pria tua ini adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Lu. Dia telah bersama Lu Yingxian selama bertahun-tahun dan memiliki status tinggi di keluarga Lu. Bahkan Lu Tianping agak sopan. Paman Qi, aku membawa Miracle Dr. Ye. Bisakah ibu kecilku melakukannya? Ibu kecil ini adalah selir kedua yang dinikahi oleh Lu Yingxian, bernama Yu Meiwei, yang juga seorang dokter. Saat Lu Yingxian sakit dan Yu Meiwei merawat Lu Tianping, keduanya jatuh cinta. Yu Meiwei kemudian menikah dengan Lu Yingxian dan menjadi ibu kecil Lu Tianping. Faktanya, dia seumuran dengan Lu Tianping. Sambil berbicara, Yumi sedikit membuka pintu dan keluar. Dia tidak tinggi, sekitar 1,6 meter, tetapi dia memiliki sosok yang bagus. Dia berjalan dengan sepasang setinggi langit, berpakaian indah.
Bagaimana? Lu Tianping bertanya. Ya, Bu, bagaimana kabar tuannya? Butler Qi juga bertanya. Yu Mei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, saya khawatir ini benar-benar tidak akan berhasil kali ini, semua tanda vital telah menurun. Drastis diminta, Yu Meiwei berkata, sebenarnya, ini adalah akar penyebab penyakit lama ketika saya masih muda. Akar penyakit ini tersembunyi di tubuh Yingxian, seperti bom waktu. Baru-baru ini, bom tersebut meledak karena alasan kesehatan atau usia, lalu apa sekarang? Apa yang harus dilakukan? Qi Butler bertanya. Hei, ayo persiapkan pemakaman Yingxian, kata Yu Meiwei. Tidak mungkin, Lu Tianping berkata. Biarkan Dr. Ye melihatnya. Apa? Yu Mei mengangkat alisnya sedikit. Tianping, apa maksudmu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Yu Meiwei juga seorang dokter yang baru kembali dari luar negeri, dan memiliki bobot tertentu di bidang medis. Itu benar, Tianping, bahkan jika kita membiarkan Dr. Ye melihatnya, hasilnya tidak lebih dari ini. Qi Butler tampak sedih. Meskipun aku tidak mau menerima kenyataan ini, tapi tidak mungkin sekarang, aku pikirkan, kita masih mempersiapkan ceritakan tentang pemakaman Tuan. Lu Tianping mendengus. Biarkan Dr. Ye melihatnya. Kamu tidak berbakti, Yu Mei berkata dengan marah. Kamu tidak berbakti. Sekarang hal seperti ini terjadi kepada ayahmu? Apa yang kamu buat masalah di sini? Apakah kamu ingin orang luar menodai tubuh ayahmu? Bukan. Aku tidak setuju. Semakin Yu Meiwei bersikap seperti ini, semakin Ye Chongdao merasa ada yang tidak beres. Stuart Qi juga membujuk, Tianping. Jangan lakukan itu, kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Cepatlah dan sibuk dengan persiapan. Lu Tianping juga marah. Persetan, aku akan menemui ayahku hari ini. Apa-apaan ini? Itu benar dan pantas. Siapa yang berani menghentikanku? He mengutuk dan mendorong Butler Qi pergi. Dan Yu Meiwei, seorang gadis, tidak berani menghentikannya, dan mundur 2 langkah dengan ketakutan. Lu Tianping ini layak menjadi seorang prajurit, dan ketika dia marah, dia secara alami memiliki rasa gengsi. Setelah itu, Lu Tianping membuka pintu, Tuan Ye, datang dan lihatlah. Ye Chong masuk dan mengerti hanya dengan satu pandangan. Ternyata, Lu Yingxian tidak menderita penyakit mendadak, melainkan keracunan. Bagaimana? Melihat Ye Chong berdiri di sana, tampak berpikir, Lu Tianping mau tidak mau bertanya dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum, masalah kecil. Saat dia mengatakan itu, dia menulis resep dan menyerahkannya kepada Lu Tianping untuk membelinya kembali. Kemudian dia merebusnya ke dalam mangkuk dan meminta Lu Tianping untuk membawa kembali sekotak jarum perak ke jalan. Lu Tianping hendak pergi, tetapi Ye Chong mengingatkan, kamu mempersiapkannya sendiri, jangan melalui tangan orang lain. Lu Tianping terkejut sesaat, dan kemudian menatap Ye Chong dengan penuh arti. Dia juga ingin memahami sesuatu, lalu mengangguk dan berjalan keluar. Butler Qi, Yu Meiwei dan yang lainnya semua mengawasi di pintu. Terlihat dari raut wajah keduanya yang terlihat sangat gugup. Sekitar 1 jam kemudian, Lu Tianping kembali dengan membawa obat. Ye Chong tidak banyak bicara, dan mengambil kotak jarum perak terlebih dahulu. Kemudian, dia memberi Lu Yingxian 1 set jarum 5 elemen besar. Setelah mengikatnya, Ye Chong mengulurkan tangannya dan mengetuk alis Lu Yingxian dengan jarinya, menuangkan aura naga dan phoenix ke dalamnya. Aura naga dan phoenix menyebar ke seluruh tubuh Lu Yingxian, dan jarum perak yang menusuk tubuhnya bergetar samar. Jarum perak berangsur-angsur berubah dari perak menjadi hitam, yang membuktikan bahwa racun di tubuh Lu Yingxian telah diserap secara mendalam oleh Yin. Dalam beberapa detik, Lu Yingxian tiba-tiba batuk seteguk darah hitam dan memuntahkan racunnya. Dengan lambaian tangannya, Ye Chong mengeluarkan jarum perak dan melemparkannya ke baskom di sampingnya. Air di baskom langsung menghitam. Lu Yingxian batuk 2 kali dan bangun dengan santai. Ye Chong memberi isyarat kepada Lu Tianping untuk meminta Lu Tianping memberikan obat kepada Lu Yingxian.
Setelah Lu Yingxian meminumnya, dia terbatuk 2 kali, tetapi semangatnya menjadi jauh lebih baik. Ada apa denganku, ayah? Kamu tiba-tiba sakit parah, dan sepertinya kamu akan segera meninggal. Berkat aku menemukan Dokter Ye, yang menyembuhkanmu, kata Lu Tianping. Tanpa diduga, Dokter Ye yang menyelamatkan hidupku lagi. Dokter Ye, terima kasih banyak. Lu Yingxian berkata dengan penuh terima kasih. Itu benar, Dokter Ye, kamu adalah dermawan keluarga kami. Kata Lu Tianping, tapi kenapa aku tiba-tiba sakit? Sepertinya aku sudah sangat tua, Lu Yingxian berkata sambil menghela nafas. Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, Lu tua, penyakitmu tidak tiba-tiba. Oh, Lu Yingxian, Lu Tianping, dan Lu Tianping menatap Ye Chong dengan curiga. Pada saat ini, Butler Qi dan Yu Meiwei di luar pintu merentangkan telinga mereka, ingin mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong diam-diam mengerahkan energi sejatinya dan langsung menutup pintu. Yang lain mengira itu adalah angin yang membanting pintu hingga tertutup. Pintu itu hampir mengenai hidung Butler Qi. Butler Qi dan Yu Meiwei saling memandang. Yu Meiwei sudah mengerti di dalam hatinya, lalu menyelinap keluar. Setelah pintu ditutup, Ye Chong berkata, Lu tua, kamu tidak sakit, tapi diracun, seseorang meracunimu. Apa, siapa yang akan meracuniku? Lu Yingxian bertanya dengan kaget. Ye Chong berkata, pasti seseorang yang dekat denganmu, karena racun semacam ini tidak terbentuk dalam semalam, telah menumpuk di tubuhmu selama bertahun-tahun, mungkin kamu akan memakannya dalam makananmu setiap hari. Toksin tidak berpengaruh pada satu sisi, tetapi selama Anda makan hal lain yang mengaktifkan toksin, racun akan distimulasi, dan jika Anda tidak mengobatinya tepat waktu, Anda akan mati. Tampaknya seseorang telah sudah lama direncanakan untuk menyakitimu. Lu Yingxian sedikit takut. Tapi, siapakah itu? Setelah memikirkannya, hanya ada satu orang yang memiliki kondisi seperti itu, dan itu adalah Yu Meiwei. Ye Chong melanjutkan, meskipun racun ini sangat kuat, itu tidak beracun, karena tidak dapat mendeteksinya, karena Yu Meiwei adalah seorang dokter profesional. Maka, mengapa dia tidak dapat dideteksi? Itu sudah terbukti dengan sendirinya. Adalah selir Lu Yingxian, jadi Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, tunjuk saja sampai akhir. Namun, Lu Tianping dan Lu Yingxian sudah mengerti. Apa-apaan, tidak heran kamu menghentikanku untuk meminta Dokter Ilahi Ye menemuiku. Lu Tianping tiba-tiba menyadari. Lu Yingxian juga tampak marah, di mana orang itu? Lu Tianping segera membuka pintu, hanya untuk melihat Yu Meiwei telah menghilang. Tuan, ada apa? Qi Butler bertanya, di mana kamu Meiwei? Sepertinya saya pergi lebih awal, kata Butler Qi. Lu Tianping mencibir, hehe, mau lari? Sebenarnya, melihat hal-hal yang tidak baik, Yu Meiwei sudah ingin melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia ditangkap oleh Lu Tianping. Lu Tianping mengantar Yu Meiwei ke Lu Yingxian. Butler Qi sedang merawat Lu Yingxian saat ini, dan tiba-tiba terlihat sangat gugup. Ye Chong menatap Butler Qi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Yu Mei menundukkan kepalanya sedikit dan berdiri di depan Lu Yingxian. Lu Yingxian melotot marah, dan berkata, sungguh femme fatale, bagaimana aku memperlakukanmu? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Sayang sekali, apa yang begitu kejam? Melihat masalah itu terungkap, Yu Meiwei tidak peduli tentang apapun, dan berkata dengan mata menatap. Kamu orang tua? Lihat berapa umurmu? Apakah Anda pikir Anda semacam kue manis, bersikeras menikahi saya? Jika kamu tidak kaya dan berkuasa saat itu, menghancurkan pernikahan asliku dan memaksaku kemana-mana, apakah aku akan menikah denganmu? Katakan padamu, aku menikahimu hanya untuk membalas dendam padamu. Ternyata Yu Meiwei punya pacar. Dia dan pacarnya memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka sudah mencapai usia untuk membicarakan pernikahan. Namun saat itu, Lu Yingxian muncul,
dan dia mulai mengejar Yu Meiwei. Jika dia gagal, dia menggunakan uang yang dilemparkan ke pacar Yu Meiwei untuk membuatnya putus dengan Yu Meiwei. Belakangan, ketika Yu Meiwei sangat sedih dan sakit, dia memanfaatkan kekosongan itu dan memindahkan Yu Meiwei. Seluruh proses itu memang sangat rumit. Kamu orang tua, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, menunda masa muda saya yang hebat. Apakah Anda pikir Anda dapat menebusnya dengan uang? Apakah kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Hehe, biarkan aku memberitahumu. Aku sudah mengkhianatimu, Anda orang tua. Apakah Anda ingin tahu siapa itu? Benar, dia adalah tuan muda dari keluarga Kong. Lu Yingxian sangat marah. Dia juga memerintahkanmu untuk membunuhku. Hehe, membunuhmu dan menggunakan hasutan orang lain. Aku sudah lama ingin melakukannya, kata Yu Meiwei. Melihat penampilan Yu Meiwei, Lu Yingxian menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Yu Meiwei. Bahkan, ketika pacar Yu Meiwei berselingkuh dan ditangkap oleh Lu Yingxian, pria ini tidak tahu malu dia mengatakan bahwa Yu Meiwei bisa dikeluarkan. Tetapi dia membutuhkan Lu Yingxian untuk memberinya sejumlah uang. Itulah sebabnya Lu Yingxian memberinya sejumlah uang dan memintanya pergi. Dia takut masalah ini akan membuat Yu Meiwei semakin sedih. Jadi dia diam saja. Tanpa diduga, itu membuat Yu Mei sangat membencinya. Bersambung.